Halo Sobat Ngopi Petang. Saat ini saya berada di daerah Bandung, tepatnya dekat Tangkuban Perahu. Dan teman-teman bisa lihat malam ini kita ada di camping ground tepatnya. Tetapi camping groundnya ini lebih ke camper van sebetulnya. Nah, teman-teman tahu ya, camper van bahkan nih sudah mulai banyak peminatnya, dan peminatnya ini saat ini rela sampai memodifikasi kendaraannya mungkin ya. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan salah satu, mungkin bisa disebut camper vans yang kelas berat lah nih. Nggak kelas berat lah, bodinya berkelas berat. Oke, kita berkenalan langsung aja ya. Selamat malam Bang. Malam, Pontas. Gimana Bang? Boleh memperkenalkan diri mungkin Bang? Baik, selamat malam. Saya Om Damanik, Om Pontas. Oh, Damanik. Jadi pada malam hari ini satu kehormatan bagi saya bisa diberi kesempatan kita ngobrol-ngobrol cantik lah Iya, betul. di areal perkempingan di sela-sela mengisi acara dinginnya malam di dunia Ya. perkempingan. Pada malam hari ini saya di sini tidak hanya sendiri, Om Pontas. Saya ditemani keluarga saya, ada anak, ada istri saya yang selalu setia mengikuti Campers Mania. Campers Mania Campers teman-teman. Mania, teman-teman sekalian. Nah, Om Damanik, apa sih yang melatari Om Damanik ya menyukai kegiatan camping ini sebetulnya? Kegiatan camping ini bermula pada dasarnya ketidaksengajaan. Berawal mula dari iseng-iseng melihat dijalani malah kecanduan. Oh, jadi sebelumnya tuh Om Damanik nggak pernah. Tidak pernah sama sekali, tidak terbayang sama sekali apa itu Oke. camping. Cuma pernah melihat teman-teman melaksanakan camping, saya pikir ngapain sih camping itu, nyakiti badan, ada rumah enak, ada AC. Ngapain kita di alam terbuka dengan dingin-dingin. Jadi satu ketika sama istri kita duduk-duduk cantik, ngopi-ngopi cantik, melihat orang bercamping. Kita coba sekali, Om. Oh, coba. Dicoba nih, iseng-isengnya coba. Kok enak ya? Kok ketagihan ya? Berawal dari situlah kita mulai ngobrol sama istri. Ini gimana nih kalau kita mengisi kegiatan kita dengan camping? Istri setuju. Bermula dari situlah kita mulai perlahan-lahan belanja alat perkempingan. Kemudian kita cari teman-teman yang sefrekuensi, yang sama-sama senang ingin camping. Kita gabung join. Sambil berjalan, coba-coba juga bergabung beberapa komunitas yang ada perkempingan hanya untuk menjalin silaturahmi. Oh, Sekaligus tujuan saya masuk ke satu komunitas perkempingan karena kan saya tidak tahu areal perkempingan di mana saja. Dengan adanya saya bergabung di komunitas tersebut, sharing ilmu, sharing tempat, kemudian sharing tempat bertanya kalau ada keluh kesah, ada kendala perkempingan. Nah, jadi seperti keluarga lah Om. Bermula dari situlah saya senang dan mulai mengikuti dunia perkempingan ini Om. oke. Nah, pasti ada dong awal pertama kali mencoba, kok gini banget ya? Nah, atau wah, kok susah kayaknya ya? Ada nggak sih perasaan gitu? Ada. Jadi awal-awal pertama kali kita camping yaitu menggunakan alat-alat yang sederhana. Sederhana standarisasi dengan perkempingan. Kita coba modifikasi sambil berjalan dengan dinamika cuaca di perkempingan yang berubah-berubah, dinamikanya yang berbeda-beda. Terakhir kita mendapat ide dan juga bertanya kepada teman-teman, ini kalau tenda saya seperti ini gimana plus minusnya? Bisa sih Om, mungkin dimodifikasi seperti ini, dibuat seperti ini. Pelan-pelan kita ikuti. Sehingga berjalannya waktu,
Jadi perkempingan itu semakin asik gitu Om. Semakin asik kita laksanakan, semakin asik kita kerjakan. Nah, eh selama Om, udah berapa lama aja nih dari nggak tahu Oh, sampai sekarang udah berapa lama nih Om menjalani camping-campingan ini? hampir lebih belum lama sih Om, kurang lebih 1,5 tahun lah. Oh, Satu 1,5 setengah tahun. tahun masih belajar juga. Di 1,5 tahun itu banyak belajar, bertanya, kemudian pengalaman-pengalaman selama bercamping. Jadi setiap camping itu menemukan apa ya, situasi, pengalaman yang baru, kemudian mendapatkan teman-teman yang baru, dan apa ya, suasana baru. Pokoknya bermacam-macam Om. Setiap kita camping itu kita ketemu. Nah, selama 1,5 tahun ini, menurut Om Damanik nih, apa sih tantangan yang paling menantang ya selama camping ini sebetulnya? Tantangan yang pertama, setiap camper van itu ataupun camping mania itu, yang pertama kita melihat sumber listrik ya. Sumber listrik, kemudian air kamar mandinya, untuk MCK-nya lah terutama. Biasanya tantangannya itu listrik ya. Jadi kemungkinan pada saat ini saya belum menambah fasilitas dengan solar guard itu untuk tenaga untuk memasak, tenaga matahari ya? Tenaga matahari. Belum sampai situ, saya mungkin akan ke situ ke depannya. Sampai saat ini saya menggunakan hanya perlistrikan. Jadi tidak sekali dua kali. Jadi kadang-kadang tempat-tempat camping tertentu, jika pengunjungnya sudah cukup ramai, itu daya listrik yang disediakan itu kurang. Jadi terkendalanya ketika kita memasak nasi, kemudian menghidupkan lampu, itu tidak maksimal yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya camping tidak terlepas dari alam. Ya. Dari alam itu ya, baik itu cuaca, hujan, angin, kemudian tenda dijatuhi ranting pohon sehingga robek. Itu dinamika yang kita jalani dan kita jumpai pada saat kita bercamping. Tapi dalam pelaksanaannya itu suatu seni yang kami terima, dan kami suatu seni, sehingga setiap bercamping itu ada cerita menarik, kemudian pengalaman-pengalaman menarik setiap kita bercampingannya itu. Mungkin itu Om. Ya. Nah teman-teman ya, mungkin agak sedikit berbeda antara campers dan pendaki gunung mungkin ya. Demikian juga dengan yang nanti ke depan kita bahas mengenai diving. Perbedaannya ya pasti kebutuhan di masing-masing ininya ya. Kalau ya biasanya yang naik gunung mungkin tidak membutuhkan listrik dan lain-lain, tapi akan berbeda juga dengan yang memang hobinya camping. Tetapi poin utamanya adalah semua pengen menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Itu udah pasti. Ya. Nah, Om, dari sepanjang perjalanan nih, mana yang paling menarik? Ada nggak tempat yang paling menurut Om menarik? Setiap tempat-tempat perkempingan itu ada masing-masing ciri khas kemenarikannya masing-masing. Contoh, ada satu tempat itu yang suasananya city like ya, menikmati city like, keindahan cahaya-cahaya alam di suatu tempat itu ada. Kemudian ada juga tempat-tempat yang hanya untuk mengharapkan dinginnya saja ada. Jadi konsepnya masing-masing tempat setiap kita camping itu ada plus minusnya. Nah, kalau di Lembang ini, daerah Cikole ini, suasana yang kita harapkan adalah suhu udaranya yang cukup dingin. Mungkin sasaran ke situ. Kemudian pohon-pohon pinus. Nah, pohon-pohon pinus ini adalah salah satu kelebihan tempat yang ada di sini. Kita ketahui dengan adanya pohon pinus ini memang kita sejuk, udaranya semakin sejuk. Kalau di tempat-tempat lain di pukul 12 itu kita sudah hangat lah ya, sudah hangat. Suhu udaranya tidak dingin, tapi di sini itu di pukul 12, pukul 10, pukul 11 itu pun kita masih sejuk, masih dingin di sini, masih memakai jaket, cukup nyaman Om. Gitu. Mungkin kalau yang pernah saya lihat tuh beberapa memang ya nggak ada pohon ya. Ya. Jadi itu matahari jam tuh 10 itu sudah hangat itu, kita sudah kepanasan. Nah, banyak demikian Om. Nah, ini kan kalau Om Damanik lebih spesifiknya ke camper vans ya. Iya. Camper van ini sebetulnya sebelum melakukan perjalanan untuk campingnya, ada nggak sih persiapan khusus yang harus dilakukan?
pada awal-awal kita mulai camping camper van ini, yang pertama mungkin persiapan kendaraan dulu ya Om ya. Oh, kendaraan. Ya, mungkin sebelum berangkat itu saya selalu menyiapkan kondisi kendaraan harus dalam keadaan fit dulu. Mulai dari bahan bakarnya saya buat full tank, tekanan bannya juga saya maksimalkan sesuai dengan ukuran standar. Nah, itu dulu yang saya menjadi titik perhatian saya. Setelah itu kesiapan alat camping yang akan kita pergunakan di lokasi, ya, terutama pakaian jaket, selimut, kaos kaki, kemudian tutup kepala kalau udara cukup dingin gitu. Setelah itu mungkin persiapan selama kita camping lah ya Om, berupa makanan, kopi, kemudian makanan yang akan kita konsumsi selama di camping. Itu biasa kalau masalah permakanan itu biasa istri, dia itu udah mengelola, sudah mengonsep. Biasanya sebelum kita melaksanakan jadwal camping, istri itu sudah membuat daftar menu. Jadi contoh kalau kita camping selama seminggu gitu, berbeda tempat dia sudah punya list, di tempat ini makannya ini, tempat ini makan ini, kemudian disiapkan, dimasukkan dari satu wadah yang ada isinya es batu. Nah, jadi ketika kita camping, jadi campingnya camping sehat Om. Kebanyakan rata-rata teman-teman camping menu makannya kan Indomie. Nah, itu makan favorit sih memang ada boleh. Jadi kita siapkan juga hanya sekali makan saja Indomie, mungkin lebihnya mungkin ya makan makanan sehat murah meriah lah, tempe goreng, tahu goreng, ada ikan goreng, ada ayam dan sebagainya. Mungkin itu Om yang dipersiapi Om. Nah, jadi teman-teman ya, nggak beda jauh sebetulnya dengan mendaki gunung ya. Kalau saya Om Damanik dulu ya biasa naik gunung itu udah pasti juga nyusun list. Itu pun sudah kita paket-paket. Oh ini untuk Senin pagi. Oh ini untuk Senin siang. Jadi kita nggak mengeluarkan semua, sudah tersusun dengan rapi semuanya. Ya, betul, gitu. Betul. Nah, selama camping itu ya, tadi kita udah bicara dari persiapannya, tantangannya. Nah, yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan di suatu kita saat camping itu adalah suasananya, alamnya, ketenangannya gitu ya. Kemudian terutama dengan rutinitas yang kita dapat, kita hari-hari kan sudah bekerja tuh Om ya. Iya. Mulai dari bangun tidur sampai pun maupun istirahat tidur, itu kita sudah dengan rutinitas yang ada sehari-hari kita jalani, terutama apalagi kita yang tinggal di kota Jakarta. Mulai kita buka mata sampai dengan tutup mata istirahat di malam hari, itu waktu sudah teratur, jadwal kerja sudah ada. Nah, terlepas dari itu, kita melaksanakan camping itu melepaskan sejenak rutinitas yang ada, yang hari-hari kita jalani dengan camping. Kita bersatu dengan alam, menikmati keindahannya alam. Kalau di tempat kita camping, alamnya itu berupa city light, kita melihat keindahan city light, lampu-lampu perkotaan yang ada. Itu merasa senang sekali Om, tenang gitu, syahdu gitu. Jadi ibaratnya kita merefresh lagi diri kita ini gitu. Bukan hanya HP aja harus direfresh, kita sebagai manusia pun kadang-kadang harus merefresh. Tujuannya apa? Jadi ketika kita sudah mengalami kejenuhan rutinitas yang ada kita jalani, kita harus merefresh supaya kinerja kita lebih baik lagi untuk bekerja di kedepannya Om. Mungkin itu Om. Nah, ini kalau dari sudut pandang kepala rumah tangga ya atau laki-laki. Nah, menurut Om Damanik nih positifnya terhadap misalnya istri atau anak dari mereka sendiri gimana sih? Yang pertama, kalau kita camping ini kita berkumpul ya Om ya. Yang selama ini mungkin kegiatan kita masing-masing, si istri ada kegiatannya di rumah dan dia juga bekerja, si anak juga begitu dengan kegiatan rutinitas dia belajar. Kebetulan anak saya di pesantren. Jadi kegiatan dia belajar itu kan full day dia, satu harian itu, 1 minggu, 30 hari itu dia full kegiatan dengan belajar. Mulai dari pagi sampai dengan dia sore. Jadi dengan adanya kita camping ini kita kumpul, berkomunikasi bersama, bersandra gurau bersama, kemudian berkomunikasi. Jadi ibaratnya yang selama ini kita kesibukannya masing-masing, di sini kita berkumpul, berkomunikasi. Jadi hubungan keluarga itu semakin terasa gitu Bang, menyentuh antara batin si anak, istri sama suami itu. Disitulah kita bercengkrama, berkomunikasi, semakin akrab Om. Mungkin segitu Om. Ya. Jadi secara nggak langsung sebetulnya camping ini juga pertama mungkin kalau dari sinyal agak susah itu menjauhkan kita dari gadget ya, yang otomatis kita akan lebih berbincang-bincang nih yang biasanya susah ya.
Biasanya Ya, susah. mungkin selama ini kita berbincang-bincang melalui HP ya Om ya. Betul. 3 orang di sini bincangnya masing-masing betul, menggunakan HP. betul. Ini mengingatkan saya kenapa waktu COVID juga ya. COVID semua orang di rumah, mungkin lebih banyak jadi yang selama ini kita sendiri masing-masing Betul, nih. betul. Yang akhirnya, loh kita jadi nyatu di rumah gitu kan. Betul. Jadi semua tuh ada positifnya lah sebetulnya ya. Iya. Nah, kalau dari perlengkapannya nih, Om, sebetulnya apakah dia punya spesifikasi khusus kah? Merek khusus kah untuk supaya kita nyaman gitu loh misalnya? Gimana, Om? Masalah alat tersebut ya itu terkembali kepada masing-masing personal ya Om. Jika dia mau, kalau saya konsepnya yang penting tidak pada saat hujan tidak kehujanan, pada saat hujan tidak kehujanan ya. Jadi barang-barang itu tidak harus mahal, tidak harus bermerek, yang penting nyaman kita pergunakan. Jadi saat kita camping itu kita nyaman gitu Om. Terutama kalau kita camping tidak terlepas dari hujan. Pengalaman setiap kita camping itu sahabat yang terindah adalah hujan. Hujan ya. Itu sahabat yang terindah itu adalah hujan. Jadi ketika hujan itu datang dan ketika hujan itu hadir di saat kita camping, ya kita minimal tidak kehujanan, tidak kebasahan. Bagaimana kita setting areal fasilitas yang ada punya kita itu, mobilnya kita setting ketika hujan, camper van kita tidak terlalu basah. Kemudian peralatan kita camping juga terhindar dari hujan gitu. Mungkin kembali sama orang-orangnya Om. Ya, kalau saya prinsipnya tidak harus mahal, yang penting nyaman dipergunakan pada saat camping. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang penting secara fungsi dia berfungsi dengan baik. Betul. Ya, nggak harus yang bermerek mahal. Nah, nanti kita akan lihatkan juga ya gimana Om Damanik memodifikasi side tent-nya. Itu do it yourself loh. Ya, nggak beli yang ini loh. Do it yourself, dan menurut saya wow loh. Ya, tanpa perlu kita keluar uang banyak. Cuma ya memang udah pasti penyelesaiannya biasanya waktu lah. Ya, karena kan sesempatnya kita mengerjakan kan biasanya gitu. Betul. Nah, untuk yang mungkin masih mikir ini loh. Kadang ada yang mikir, ya kayak Om Damanik tadi deh, ngapain sih camping-camping hujan-hujanan gitu. Atau ada yang pengen nyoba camping kok tapi takut ini ya nanti kebanjiran di tenda, takut ini, takut itu. Nah, ada saran gak tuh? Yang pasti teman-teman Campers Mania kalau ingin melaksanakan suatu hal yang baru, dicoba dulu. Setelah kita coba, kita akan tahu nih plus minusnya. Oh, ternyata seperti ini dunia perkempingan itu gitu. Kalau kita tidak berani mencobanya, kalau hanya mengira-ngira, menerka-nerka, mendengar-dengar kanan dan kiri, pasti masih penasaran terus itu, takut kita untuk memulainya. Kita mulai saja di awal, begitu perjalanan di awal kita memulai camping, akan tahu kita di mana untuk plus minusnya. Oh, seperti ini rupanya perkempingan itu gitu. Jadi memang harus dilaksanakan gitu, pasti enak, yakin enak. Nanti kalau sudah pelaksanaan camping satu kali, biasanya itu akan ada camping kedua, ketiga, dan seterusnya. Candu ibaratnya. Candu ya. Candu, yakin pasti candu gitu. Jadi kepada rekan-rekan yang masih takut, masih bertanya-tanya, takut ular, takut nanti nggak nyaman, tolong diabaikan dulu itu. Dimulai saja dulu, coba camping dengan sederhana, lihat situasi alamnya, nanti akan ketemu teman-teman baru, pasti akan candu. Yakin saya pasti akan candu. Setelah camping pertama pasti ada camping kedua, ketiga, dan seterusnya. Silakan mencoba dulu. Nah gitu teman-teman ya. Sedikit perbedaan mungkin dengan kalau kita naik gunung. Naik gunung itu kebanyakan itu jaraknya cukup jauh. Ya, cukup jauh yang mungkin kita akan sulit untuk hanya di Sabtu Minggu. Tetapi dengan kita camping itu banyak spot yang dekat. Jika kita ingin merasakan dingin, kita pengen merasakan menghirup udara segar di antara pepohonan, ya hanya camping sih sebetulnya ya. Dan untuk contoh Jakarta lah ya, itu di Bogor ada, di daerah Bandung, Tangkuban Perahu juga banyak. Yang cukup, yang bisa kita gapai dengan Sabtu dan Minggu. Gitu. Nah, ada pesan-pesan tambahan? Om,
Pesan tambahan yang pasti adalah dengan kita camping ceria ya, camping ceria Camping ceria, bahagia betul. bersama keluarga. Yang pertama kita akan merasakan begitu dekat kita dengan alam ya. Begitu dekat kita dengan alam, menyatu dengan alam. Kita jika satu camping melihat, oh seperti ini rupanya kebesaran yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya itu yang luar biasa kita nikmati ya. Udaranya yang cukup segar bisa kita nikmati. Bayangkan saja gitu kalau udara segar seperti ini tiba-tiba kita tidak bisa merasakannya, harus dengan bantuan alat di rumah iya, sakit. betul. Nah, kita harus kembali ke situ. Jadi mumpung masih bisa kita nikmati perkempingan ini, ya silakan mencoba. Laksanakan kemudian dengan bergembira. Saya yakin pasti akan bahagia kita melaksanakan camping ini dengan ceria. Mungkin itu saja Om, Gitu ya. pesannya Om. Nah, teman-teman yang mau mencoba juga sekarang udah banyak kok penyewaan alat ya. Betul. Coba dulu, sewa dulu, baru nanti pasti ketagihan deh, yakin. Udah ketagihan pasti belanjanya banyak, percaya. Benar Om, benar Om. Itu pasti ya. Oke, sobat Ngopi Petang, demikian bincang-bincang kita dengan Om Damanik. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol ini. Iya. Dan nantikan episode Ngopi Petang berikutnya.